selamat sore. Jadi di sini kami dari kelompok 6 kewirausahaan akan menjalankan tugas dari Bapak Indarto yang mana kami akan mewawancara salah satu usaha yang ada di Bandar Lampung. Nah, usaha yang kami pilih adalah Tokopi LIP yang berada di Lampung Selatan. Oke, jadi di sini kami bersama Masnya mungkin boleh perkenalkan diri. Bagas sebagai apa ya, manajer operasional lebih ke dekatnya karena memang basic setiap hari saya di sini. Ya. Oke, jadi di sini kita bersama Mas Bagas yaitu sebagai manajer operasional. Nah, Mas Bagas ini mewakili pemilik Tokopi LIP untuk diwawancarai oleh kami. Oke, mungkin langsung kita mulai ya Mas ya. Nah, untuk yang pertama boleh nih Mas diceritakan bagaimana sih sejarahnya berdirinya Tokopi LIP ini, sejak kapan didirikannya atau dan yang lain-lain seperti itu. Awal kafe ini ada itu 2016 dan juga namanya juga itu awal bukan Tokopi LIP, lebih ke kafe warung-warung biasa. Itu awalnya warung, nama pertama kali 2016 itu warung The Terrace. Itu bertahan sekitar 1 tahun, kemudian berganti nama lagi jadi warung The Jabo. Udah itu 2017 akhir itu baru ganti nama jadi Tokopi LIP lagi. Lebih kurang kayak gitu ya. Kenapa berganti nama menjadi Tokopi LIP? Lebih ke hoki ya, karena hokinya yang lebih pas ke Tokopi LIP daripada The Jabo atau the warung The Terrace. Jadi hokinya itu lebih ke The LIP-nya di Tokopi LIP hokinya tuh. Setelah merintisnya usaha Tokopi LIP ini, apa sih menurut Mas Bagas suka dukanya dalam menjalankan usaha tersebut? Kalau kayak suka duka itu ya namanya usaha ya. Kalau mau dibilang lebih banyak sukanya enggak juga, kalau dibilang mau dukanya lebih banyak enggak juga. Jadi lebih ke seimbang. Kalau untuk sukanya kita pas lagi rame, untuk otomatis kita seneng dong. Semua seneng pasti kan. Kalau dukanya itu pas kita sepi, semua juga pasti sedih. Begitupun waktu jalan baru dibikin, itu terutama tuh duka paling lumayan sih ya dirasa, karena omset lebih parah, jebol banget waktu di jalan baru dibangun. Itu sih kalau dukanya. Kalau untuk sukanya lebih banyak ke kayak rame, orderan rame, udah tuh bookingan banyak, itu juga bikin suka ya. Lebih ke seneng gitu untuk semuanya tuh. Oke, jadi kalau hal yang paling momen tersuka gitu menurut Mas Bagas apa tuh? Di bulan puasa. Di bulan puasa. Di bulan puasa karena kita bisa ngeringanin juga ya, kayak bisa berbagi juga kan ke warga sekitar. Udah tuh rame, anak-anak yang bisa buka puasa di sini, keluarga bisa buka puasa di sini. Jadi senang aja gitu kalau untuk di bulan puasa, lebih ke di bulan puasa. Oke, berarti di bulan puasa ya? Di bulan puasa. Di bulan puasa. Itu udah paling dinanti banget itu kalau untuk di sini ya. Karena memang kita lebih rame di bulan puasa. Tuh. Oke. Terus selanjutnya nih, dari tahun ke tahun boleh diceritain nggak Mas untuk perkembangan bisnisnya itu seperti apa? Dari tahun ke tahun ya, kayak perkembangan itu dari nol ya. Lebih kerasa di awal itu namanya kita lagi baru bangun banget ya, kayak anak baru lahir lah, kayak step by step dari tengkurap, ngerangkak, jalan, lari. Itu kerasa di tahun 2016 karena kita baru bangun banget dan jalan juga masih sepi, harusnya belum ada kesana, baru ada ITERA kan, untuk jalan tol belum ada. Itu tahun pertama lumayan sulit. Kalau untuk tahun kedua itu sedikit demi sedikit udah ada kenaikan. Tahun ketiga itu ada lebih meningkat lagi. Tapi karena kita 2020 kita ada Covid, itu turun parah, turun banget. Selama 2 tahun ya. 2 tahun sih. 2019 sampai 2020, 1 tahun lah, lebih kurang 1 tahun. Di 2020-21 ya. Ya untuk perkembangan sih lebih signifikan di antara 2018, 2021 sama tahun ini. Tahun ini kan untuk baru mulai jadi belum terlalu kelihatan kan. Lebih ke 2018
2021. Ya, 2021 2022. Oke. Berarti naik turun ya Naik untuk turun. perkembangan bisnis. Kalau untuk sekarang naik turun. Oke, mungkin Untuk selanjutnya itu strategi apa yang dilakukan dalam merintis bisnis ini? Kalau untuk ditanya strategi, kita lebih ke sosmed ya. Lebih banyak sosmed, kita undang kayak selebgram untuk kita suruh review di sini, untuk memperkenalkan kafe kita juga. Lebih ke sosmed sih lebih banyak. Rata-rata. Sosmed. Lebih ke sosmed semua. Sosmednya itu untuk Instagram atau Instagram, terus YouTube, karena yang kebetulan ownernya juga suka main YouTube, jadi rata ke YouTube juga. untuk inovasi produk dari Cafe Toko LIP ini? Produk apa itu? Kalau produk untuk minuman kita lebih ke kopi-kopi aja sih, kayak kopi udah tuh kayak produk-produk bubuk kopi. Terus kita juga pernah ngeluarin waktu itu kolang kaling rasa kopi, tapi untuk sementara karena Covid kemarin kita stop. Tuh, kalau untuk produk-produk sih lebih ke kopi banyak. Untuk selanjutnya, pada saat kapan bisnis mengalami penurunan dan strategi apa yang dilakukan untuk menyelamatkannya? Nah itu tadi balik lagi ke kita yang di musim Covid itu turun parah banget. Kita nyelamatin ini jalurnya ya itu tadi dunia lebih ke sosmed, terus penjualan online, sama ya dua itu, lebih ke sosmednya, terus penjualan online. Udah tuh kita juga ada delivery juga waktu untuk nyelamatin ini ya, lebih ke situ, lebih ke kayak dunia sosial media lah. Untuk target konsumen dari Tokopedia LIP ini apa? Siapa aja sih? Kalau dari awal memang target kita di awal itu mahasiswa, tapi makin lambat laun ke sini karena di sini deretannya makin banyak, jadi kita udah menengah ke atas. Karena mahasiswa kita sudah jarang banget masuk di sini, jadi lebih ke menengah ke atas. Tuh. Tadinya memang di awal kita targetnya mahasiswa Tera, UIN, terus yang dari sana mungkin, cuman karena makin lama makin nggak terlalu banyak mahasiswa dan kafe-kafe yang murahnya di sini banyak, jadi kita menengah ke atas kan. Tuh. Kalau ciri khas dari Tokopedia LIP sendiri tuh Ciri khas kalau kayak ciri khas kita di minuman atau di bentuk? dari dalam segi apapun, entah itu tempatnya Tempat. atau Kalau tempat kita ciri khasnya kita untuk daerah sini ya, kita lantai 2 yang paling pertama di sini. Udah tuh kita full kaca. Lebih ke kayak maduin antara modern sama tradisional enggak juga sih. Lebih ke klasik enggak juga, apa ya? Alam gitu kan, karena di belakang kita buat garden gitu. Iya. Di depan kan kayak gini, jadi di belakang kita buat garden gitu. sekarang kita masuk ke omset awal dan omset saat ini yang didapatkan dari Tokopedia LIP sendiri itu berapa ya? Kalau omset awal dulu itu, karena saya memang dari awal di sini jadi tahu 2016 September gitu Pak. Itu sekitar pertama kali dapat itu 12.000 satu hari, karena memang jalan ini masih sepi banget. Malah kayak nggak ada orang sih. Sepi banget. Belum karena akses tol belum ada. Udah tuh jalan ini kan nama jalan perumahan ya, jadi sepi gitu. 2016 itu masih di 12.000. Kalau untuk sekarang itu per hari kita bisa 2 sampai 3 juta sehari. Jadi kalau untuk dikalkulasiin sebulan itu sekitar kotor ya, sekitar 90-an, 80-an per bulan. Untuk omset sendiri yang paling turun tuh pas kapan ya? Kalau untuk sekarang ya, atau yang pernah dilewat-lewatin gitu? Untuk sekarang boleh. Untuk sekarang di bulan kemarin. Itu di bulan kemarin kita lagi turun karena ada pembangunan trotoar. Jadi itu omsetnya
turun juga drastis, agak sedikit drastis karena sedikit banyaknya karena mereka lagi bangun trotoar, kita harus nutup separoh, kadang kita tutup 2 hari, kadang juga kita tutup 1 hari. Dalam 1 minggu itu nggak seluruh kita buka, jadi ada waktunya untuk tutup karena buat nyimbangin yang bikin trotoar. Kalau untuk omset tertinggi Mas berapa kira-kira? Kalau untuk omset tertinggi itu pernah di titik 130-an. Itu di bulan puasa. Itu di bulan puasa pasti 130 juta. Kalau untuk hambatan yang pernah dialami selama menjalankan bisnis ini? Kalau hambatan banyak sih kalau hambatan itu ya. Nggak bisa diiniin juga sih kalau hambatan. Cuman kayak apa ya? Lebih ke kayak di pembangunan di sini ya yang hambatan itu ya. Kayak mereka yang bangun jalan, terus itu apalagi kemarin mereka bangun trotoar, itu kan jadi hambatan juga bagi kita kan. Bagi kita apalagi kayak kita yang bener-bener ngutamain kayak dari konsumen. Mereka bangun, bukan kita nyalain pemerintah juga, tapi kalau pas mereka bangun kita agak sedikit dirugiin juga. Lebih kurang sih begitu hambatannya untuk sementara kemarin ya, karena yang dialamin kayak gitu. Oke. Menarik sekali ya pertanyaannya dan jawaban-jawabannya. Mungkin saya ingin menanyakan nih, kan tadi ada ciri khas tentang mengenai tempat. Nah, kalau misalnya ciri khas dari toko Leite sendiri, apa sih yang membuat toko Leite ini cuma punya toko Leite nih, kayak minuman atau kopinya tuh dari apa aja gitu? Kalau kayak di toko kopi ini ya, lebih ciri khasnya ke ada sih satu yang cuman kita mungkin kalau yang menurut saya kita di Lampung cuman kita yang jual. Itu ikan marlin yang dibakar dalam bambu. Itu kayaknya cuman kita yang jual di Lampung. Ciri khas kita juga itu. Oke, ciri khasnya berarti ikan marlin. Kalau untuk di makanan ya. Untuk di makanan. Kalau di minuman ada nggak? Kalau untuk di minuman standar sih ya, kayak di kopi-kopi biasa sih, kayak kopi gula aren segala macam lah. Standar lah, kayak kafe-kafe yang lainnya gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih, boleh Masnya promosiin toko Leite ke kamera gitu. Boleh untuk mungkin dosen-dosennya mungkin ya. Dosen-dosennya mungkin mau rapat atau kumpul-kumpul juga bisa di sini. Kita juga ada banyak menu-menu yang sportif lah untuk kumpul-kumpul gitu. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Bagas karena sudah bersedia telah diwawancarai oleh kita, yaitu mahasiswa ITERA yang mendapatkan tugas kewirausahaan dari dosen. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua jangan lupa mampir ya di toko kopi Leite yang bertepatan di Lampung Selatan di daerah Kolpri. Oke, terima kasih. See you. Dadah. Tugas untuk melaksanakan entar dulu deh, grogi.